Ibuku berdusta 8 kali. Seorang anak menceritakan dusta ibu yang pertama. Ia berkata, cerita ini bermula ketika aku masih kecil. Aku terlahir sebagai seorang anak laki-laki di sebuah keluarga yang miskin. Bahkan untuk makan saja seringkali kekurangan. Dan ketika makan, ibu sering memberikan sebagian nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata, "Makanlah nak, ibu tidak lapar." Kedustaan ibu yang kedua. Ketika saya mulai tumbuh dewasa, ibu yang gigih sering meluangkan waktu senggangnya untuk pergi memancing di kolam dekat rumah. Ibu berharap dari ikan hasil pancingan ia dapat memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhan. Sepulang memancing, ibu memasak sup ikan yang sangat segar dan mengundang selera makan kami. Sewaktu aku memakan sup ikan itu, ibu duduk di samping kami dan ternyata memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang ikan tersebut, yang merupakan bekas sisa tulang ikan yang kami makan. Aku melihat ibu seperti itu, hati juga tersentuh. Lalu aku menggunakan sendokku dan memberikannya kepada ibuku. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. Ia berkata, "Makanlah nak, ibu tidak suka makan ikan." Kedustaan ibu yang ketiga. Sekarang aku sudah masuk sekolah menengah. Demi membiayai sekolah abang dan kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak mancis untuk ditempel. Dan hasil tempelannya itu membuahkan sedikit uang untuk menutupi kebutuhan hidup. Dikala musim dingin tiba, aku bangun dari tempat tidurku dan melihat ibu masih bertumpu pada lilin kecil, dengan gigihnya melanjutkan pekerjaannya menempel kotak mancis. Aku berkata, "Ibu, tidurlah. Waktu sudah malam. Besok pagi ibu masih harus bekerja." Ibu tersenyum dan berkata, "Cepatlah nak, tidur. Ibu tidak penat." Kedustaan ibu yang keempat. Ketika ujian tiba, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemaniku pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari. Ibu yang tegar dan gigih menunggu aku di bawah terik matahari selama berjam-jam. Ketika bunyi lonceng berbunyi, menandakan ujian telah selesai, ibu dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Teh yang begitu kental tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang yang jauh lebih kental. Melihat ibu yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil menyuruhnya meminum. Ibu berkata, "Minumlah nak, ibu tidak haus." Kedustaan ibu yang kelima. Setelah kepergian ayah karena sakit, ibu yang malang harus merangkap sebagai ayah dan ibu.
dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu. Dia harus membiayai keperluan hidup sendiri. Kehidupan keluarga kita pun semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi keluarga yang semakin parah, ada seorang paman yang baik hati yang tinggal di dekat rumahku pun membantu ibuku, baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah melihat kehidupan kita yang begitu sengsara, seringkali menasihati ibuku untuk menikah kembali. Tetapi ibu memang keras kepala, tidak mengindahkan nasihat mereka. Ibu berkata, "Saya tidak membutuhkan cinta." Kedustaan ibu yang keenam. Setelah aku, kakakku dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang sudah tua, yang mana waktunya untuk pensiun, tetapi ibu tidak mau. Ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi untuk berjualan sedikit sayur untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kakakku dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi keperluan ibu. Tetapi ibu berkata, "Saya ada uang." Kedustaan ibu yang ketujuh. Setelah lulus dari kuliah, aku pun melanjutkan sekolahku untuk tingkat magister dan kemudian memperoleh gelar master di sebuah universitas ternama di Amerika berkat sebuah beasiswa yang diberikan oleh perusahaan swasta. Dan pada akhirnya aku pun bekerja di perusahaan tersebut. Dengan gaji yang lumayan tinggi, aku bermaksud membawa ibuku untuk menikmati hidup di Amerika. Tetapi ibu yang baik hati bermaksud tidak mau menyusahkan anaknya. Ia berkata kepadaku, "Nak, ibu tidak biasa tinggal di negara orang." Kedustaan ibu yang ke-8. Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena penyakit kanker usus, harus dirawat di rumah sakit. Aku yang berada jauh di seberang samudra Atlantik terus segera pulang untuk menjenguk ibunda tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani pembedahan. Ibu yang kelihatan sangat tua menatap aku dengan penuh rindu. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya, terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menggerogoti tubuh ibuku sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku sambil menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku perih, sakit sekali melihat ibuku dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku, ibu tidak kesakitan." Setelah mengucapkan kebohongannya yang ke-8, ibu tercinta menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Dari cerita di atas, saya percaya teman-teman sekalian pasti merasa tersentuh dan ingin sekali mengucapkan terima kasih ibu. Coba kita ingat-ingat kembali, sudah berapa lamakah kita tidak menghubungi ayah dan ibu kita? Sudah berapa lamakah kita tidak menghabiskan waktu kita untuk berbincang dengan ayah dan ibu kita? Di tengah-tengah aktivitas kita yang padat ini, kita selalu mempunyai beribu-ribu alasan untuk meninggalkan ayah ibu kita yang kesepian,
Kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pasangan kita, kita pasti lebih peduli dengan pasangan kita. Buktinya, kita selalu risau akan kabar pasangan kita. Risau apakah dia sudah makan atau belum. Risau apakah dia bahagia bila di samping kita atau tidak. Namun, apakah kita semua pernah merisaukan kabar dari kedua orang tua kita? Risau apakah kedua orang tua kita sudah makan atau belum? Risau apakah orang tua kita sudah bahagia atau belum? Bila ini benar, cobalah renungkan kembali. Di waktu kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi kedua orang tua, maka lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata menyesal di kemudian hari.